Masjid Nabawi menjadi tempat ibadah, kepemimpinan, dan merupakan bangunan komunitas muslim. Para sahabat datang ke Masjid Nabawi untuk sholat di belakang Rasulullah SAW. Mereka mendapat petunjuk dan semua urusan agama dari beliau. Mereka melaksanakan sholat malam dan melakukan iktikaf selama Ramadan. Dan imam di dalamnya adalah Rasulullah SAW yang menetap pada masjid yang besar pada masanya dan berpengaruh dan menegaskan bendera. Suatu saat Nabi diperintahkan untuk sholat jamaah, maka para sahabat berkumpul di masjid dan Rasulullah SAW berpidato di hadapan mereka. Dan wanita memiliki andil dalam hal itu. Mereka pergi ke masjid dan sholat dalam barisan di belakang pria. Dan orang Yahudi yang hampir mencapai Muslim di Madinah mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang sholat ke arah kiblat mereka di Yerusalem atau Baitul Maqdis. Jika kami tidak benar, kalian orang Muslim tidak akan sholat ke arah kiblat kami. Rasulullah SAW menengadahkan wajahnya ke langit menunggu wahyu. Kemudian beliau kembali pada 15 Rajab tahun 2 Hijriah. Wahyu turun dengan ayat-ayat yang mulia. Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga Rasulullah SAW dan umat Islam bersuka cita atas turunnya ayat. Kemudian para sahabat memindahkan sebagian atap Masjid Nabawi dari utara ke selatan dan melengkapinya hingga 3 baris. Sisanya ditinggalkan di sisi utara sebagai tempat berlindung bagi orang-orang fakir dan kaum ghuraba yang miskin. Dar tersebut dinamakan As-Suffa. Kemudian para sahabat menutup pintu selatan dan membuka pintu utara. Rasulullah SAW duduk bersama ahli suffah dan bersahabat dengan mereka. Dan mereka adalah sahabat yang paling banyak mendapatkan petunjuk dalam urusan agama. Dan setelah 5 tahun lamanya, jumlah muslim terus meningkat dan Masjid Nabawi menjadi sempit. Ada tanah kosong di sebelahnya, sehingga Rasulullah SAW berharap umat Islam membelinya. Utsman bin Affan radhiyallahu an pergi untuk membelinya. Para sahabat memperluas masjid 2 kali dari luas sebelumnya dan meningkatkan dindingnya menjadi 7 hasta yang lebih mengakomodasi peningkatan jumlah muslim. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Masjid Nabawi, beliau biasa beristirahat di baris pertama, di tengah, dan jika beliau berdiri terlalu lama dan bersandar di tiang terdekat. Jadi, beberapa sahabat atau tukang kayu membuatkan beliau mimbar 2 tingkat. Beliau berdiri di anak tangga kedua dan duduk di sana. Dan telah diriwayatkan bahwa ketika beliau berdiri di atasnya untuk pertama kalinya, para sahabat mendengar khutbah Rasulullah SAW dengan keras. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan membersihkan tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengimami sholat tersebut. Masjid sedang menyala dalam gelap dan potongan-potongan pohon palem. Kemudian sahabat Tamim datang ke depan dan menyalurkan untayan tali dan mengikatkannya di antara pohon palem dan menggantungkannya pada lampu-lampu sehingga cahaya dari lampu tersebut dapat menerangi masjid, terutama pada malam-malam bulan Ramadan yang mana masjid akan dipenuhi dengan orang-orang yang rajin dalam beribadah, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menghabiskan siang dan malam untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat baik fardu maupun sunnah, serta qiyamul lail.
mereka memenangkan pahala besar sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholat di masjidku ini nilainya 1000 kali lebih baik dibandingkan pada masjid lain, kecuali pada Masjidil Haram, yang sekarang menjadi Masjid Nabawi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Allah mewariskan bumi dan orang-orang yang memiliki tujuan kepadanya, dan berharap dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Mereka menjalankan ibadah tanpa beban, sebagaimana yang beliau katakan kepada mereka dengan perkataan yang benar dan jujur. Antara mimbar dan rumahku adalah taman surga yang memiliki kedamaian karena dekat dengan makam yang mulia, yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah kami rizki dari sholawat-sholawat kami, serta dekatkanlah kami dengan kekasih kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berilah kami syafaatmu pada hari kiamat, dan terimalah sholawat-sholawat kami, doa-doa kami, serta ketaatan kami.